Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, kalau kemarin saya mendengar sebuah pernyataan dari mbak-mbak kacamata. Tapi bukan body shaming ya. Kalau saya bilang mbak kacamata bukan body shaming, guys. Bukan ya. Saya hanya mengambil klip 3 kalimat terakhirnya ya, karena sini hal yang paling nyata kesalahan dia gitu dalam memperkan itu. Semoga saya menjelaskan ini objektif ya dalam tuntunan Allah. Bagaimanapun Al-Quran itu adalah kebenaran, sesuatu yang gak bisa dibantah. Tapi karena penjelasannya agak ini ya tumpang tindih mungkin, jadi saya bedah per kalimat aja. Jadi kalimat pertamanya itu kehilangan esensi Tuhan ya. Pakaian, hukum formal ataupun bahasa penutur asli. Jadi apakah para orang-orang yang memiliki agama itu menghilangkan esensi Tuhannya dalam agama tersebut, dan yang disisakan itu hanya seperti tata cara atau hukum formal atau penutur bahasa. Pertama, pakaiannya. Jelas ini nggak selaras dengan Al-Quran, karena jelas di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan yang Allah lihat itu bukan wujud atau rupa seseorang, juga bukan, apalagi kalau wajah saja bukan dari hal yang Allah tentukan sebagai sesuatu yang Allah nilai, apalagi pakaian gitu kan. Maka pakaian atau budaya itu bukan menjadi hal yang menjadi bagian dari apa yang Allah tentukan dalam Al-Quran. Melainkan takwa, dan takwa itu sifat atau perilaku. Nah, sifat dan perilaku ini tidak akan pernah berhubungan dengan budaya atau status sosial. Pertama, yang kemudian ritual lagi. Yang kedua, ritual itu ada sholat ya, ritual sholat. Apakah sholat itu esensi Tuhannya itu hilang dalam sholat? Dan ini udah saya jelaskan berkali-kali juga sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran itu tentang riya dalam sholatnya. Jadi ada esensi nilai jiwa dalam sholat itu. Ketika sholat itu hanya untuk ditampakkan ke orang lain, maka gugur, dianggap celaka gitu. Justru celaka lebih parah lagi, bukan cuma gugur tapi celaka gitu. Karena disitulah kehilangan esensi Tuhan itu ada di situ. Karena sholatnya bukan lagi ke Allah, tapi untuk ke manusia, untuk dilihat manusia. Makanya justru Allah sudah menjaga ini dari awal terus. Makanya ada ayat yang menyebutkan itu. Dan dia juga menyebutkan tentang tentang hukum ya. Sebelum bahasa, kita tentang hukum dulu. Jadi apakah dalam esensi hukum itu esensi Tuhan itu hilang gitu kan, dan yang tersisa hanya hukum. Gimana ya menjelaskan ini? Jadi mungkin kita bisa bandingkan dengan konflik sosial mungkin ya, seperti yang terjadi di Wakanda lah saat ini. Misalnya para koruptor itu nggak dipotong tangan, sedangkan hukum potong tangan itu hukum Allah di dalam Al-Quran terhadap para pencuri. Meskipun koruptor itu udah masuk hukuman mati ya, begitu saya nggak ambil hukuman potong tangan lah, saya ambil yang melakukan pengerusakan gitu. Karena kalau pengerusakan itu masuknya udah hukuman mati ya, kan koruptor itu masuk ke pengerusakan yang lebih besar dalam skala ekonomi dan merugikan banyak manusia lah, banyak rakyat. Jadi saya bandingkan hukuman mati gitu kan. Jadi Allah memberikan sebuah vonis hukuman mati kepada manusia yang melakukan pengerusakan seperti koruptor gitu. Nah, apakah
kehilangan esensi Tuhan ini ada dalam itu. Kalau kita melihat perbandingan sekarang, koruptor itu dihukum misalnya 6 bulan penjara gitu. Nah, hukum dari proses 6 bulan penjara ini hukumnya timbul dari mana gitu? Ini kan dari normalisasi kemunafikan dalam pemerintahan gitu kan. Jadi para kaum munafik ini bersepakat gitu untuk menerima bagi hasil koruptor ya. Koruptor yang dilakukan koruptor ini, akhirnya dia memberikan sanksi 6 bulan gitu kepada koruptor. Jadi sanksi 6 bulan ini hukumnya hukum yang setara diciptakan oleh manusia, yaitu kaum munafik tadi. Tapi hukuman mati, hukuman mengambil penghabisan nyawa kepada orang yang melakukan pengusakan itu dari Tuhan, dari Allah gitu, dalam Al-Quran. Jelas esensi ketuhanannya itu jelas. Kenapa? Karena ketika manusia yang menciptakan hukum untuk mereka sendiri, maka mereka nggak akan menciptakan hukuman yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, inilah esensi Tuhannya. Esensi ketuhanan dalam hukum Islam itu yaitu menjalankan sesuatu karena Allah yang perintahkan, meskipun tujuannya untuk kembali ke diri manusia itu sendiri. Jadi tetap tidak meninggalkan esensi Tuhannya dalam Islam, karena udah jelas ya berbeda ketika manusia yang menciptakan hukum itu atau Allah yang menetapkan suatu hukum atas perbuatan tertentu. Jadi esensi Tuhannya tetap ada dalam Islam dan jelas diatur dalam Al-Quran. Wah, panjang banget ya. Baru satu kalimat berikutnya. Bahasa, ya mungkin bahasa sama ke pakaian tadi ya. Jelas lah karena Allah menurunkan bahasa karena bahasa Arab, karena Rasulullah berbahasa Arab. Tapi beberapa kali Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa apakah ada yang mengambil pelajaran dari ini. Jadi bahasa itu bukan dari bagian yang Allah turunkan untuk dipahami hanya dalam definisi itu, tapi untuk diambil pelajaran. Nah, itu akumulasi bahwa bahasa itu menjadi lepas dari esensi ketuhanan itu enggak gitu. Karena Allah sudah bilang apakah ada yang mengambil pelajaran dari ini, dan Allah mengatakan Allah menurunkan ini dengan bahasa Arab karena Rasulnya berbahasa Arab. Tapi begitu disebar, bahasa Arabnya gak hilang, tapi terjemahannya ada untuk bahasa itu. Dan kewajiban untuk memahami Al-Quran dalam versi bahasa kita itu menjadi dasarnya gitu. Nanti keterlanjutannya baru kita memahami tentang esensi bahasa, makna bahasa Arab yang sesuai dengan terjemahan itu. Artinya kita mencari makna lain dari bahasa yang itu. Jadi esensi Tuhan dalam bahasa, dalam Islam, dalam Al-Quran itu jelas tetap ada pemaknaan bahwa Allah menurunkan bahasa ini justru karena dia yang paling tahu, Allah yang paling tahu tentang pemahaman kita atas sesuatu melalui bahasa. Ya, kurang lebih gini, kayaknya agak rumit ya. Mungkin next lah. Oke, jadi ketika dia mengatakan kita sedang menyembah budaya atau menyembah Tuhan, ini sudah saya jelaskan tadi ya, itu udah masuk di yang tadi gitu. Makanya saya bilang ketika Al-Quran itu datang, seharusnya budaya kita menyesuaikan dengan Al-Quran. Ketika kita yang menyesuaikan budaya kita ke Al-Quran, bukan Al-Quran yang menyesuaikan ke budaya kita, nah di sini yang kesalahan dari sifat manusia itu. Maka esensi ketuhanan dalam budaya itu tetap terjaga itu ketika manusia merubah budayanya mengikuti perintah Allah, bukan perintah Allah yang disesuaikan dengan budaya. Jadi ini udah jelas ya, udah seperti koruptor tadi ya, yang paling jelas itu. Bahkan itu pun enggak masalah budaya, justru lebih ke sifat sosial masyarakat itu sendiri ketika pemerintah itu udah penuh dengan kemunafikan gitu. Ini pernyataan yang ini adalah pernyataan paling saya benci paling saya nggak suka soalnya, karena dia memaksakan opini gitu. Langsung kalian mengakui bahwa Tuhan dapat direduksi dan diubah sesuai keperluan sosial, bahwasannya Tuhan memiliki sosok imanen. Maka secara tidak langsung kalian mengakui bahwa Tuhan dalam agama yang kalian Tuhan.
Atau jika kalian sangat yakin bahwa esensi Tuhan dalam agama yang kalian sembah itu beneran ada dan saling menyatu, maka secara tidak langsung kalian mengakui bahwa Tuhan dapat direduksi dan diubah sesuai keperluan sosial. Nah ini sebenarnya udah sesuai tadi ya, udah sesuai penjelasan saya tentang koruptor tadi sebenarnya ya. Jadi yang saya nggak suka itu dia memaksakan opini gitu, bahwa melakukan apa yang Allah perintahkan atau dalam bentuk budaya, hukum atau sosial itu semacam mengubah esensi Tuhannya, bahwa Tuhan itu sesuai dengan keperluan sosial gitu. Padahal enggak kan. Al-Quran kan jelas hukumnya, Al-Quran jelas perintah-perintahnya. Ketika manusia melakukan sesuatu sesuai kebutuhan sosial, maka udah lama Al-Quran perintah Allah dalam Al-Quran itu tinggalkan, itu udah lama gitu. Jadi tuh nggak bisa dikatakan direduksi. Maka mengikuti Al-Quran itu jelas tidak mereduksi esensi Tuhan dengan diubah sesuai keperluan sosial. Karena ketika kita melakukan sesuatu sesuai kebutuhan sosial, nggak mungkin kita sholat 5 waktu. Di beberapa negara Eropa dulu, saya nggak tahu sekarang. Itu saya pernah dengar ada kesaksian seorang supir taksi gitu. Dia kalau bekerja seperti kayak di restoran gitu kan, nggak bisa sholat. Kenapa? Karena dianggap membuang waktu gitu. Makanya dia lebih pilih supir taksi. Jadi kalau sholat ya dia ngambil orderan gitu. Makanya kalau dikatakan mengikuti Al-Quran itu mereduksi esensi Tuhannya karena mengikuti keperluan sosial, nah ini jelas salah gitu. Karena secara aturan sosial, kebutuhan sosial itu sholat bakal ditinggalin, tapi kan kenyataannya enggak kan. Justru banyak sekarang pebisnis menciptakan lapangan kerja wajib sholat gitu kan. Jadi dia pebisnis ini ingin menyesuaikan kebutuhan ekonomi, harus sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, makanya sih nggak suka ketika dia memaksa bahwa semua agama, ketika kamu melakukan budaya agama itu, melakukan aturan agama itu, maka kamu mereduksi esensi Tuhannya sesuai kebutuhan. Ya enggak, jelas enggak. Karena dalam mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran itu akan berbantahan dengan kebutuhan sosial saat ini, apalagi kebutuhan ekonomi, dan itu udah ada buktinya, udah terjadi. Maka memaksakan pendapat kamu bahwa semua agama ketika mengikuti aturan dari kitabnya itu semuanya sama, mereduksi esensi Tuhannya. Nah inilah yang saya nggak suka gitu. Pemaksaan atas opini itu nggak sesuai. Kalau kamu menentukan agama tertentu yang sesuai dengan opini kamu, ini nggak apa-apa, kamu berikan contoh dan buktinya. Tapi kalau kamu memaksakan semua agama yang melakukan apa yang diperintahkan kitabnya itu adalah mereduksi esensi Tuhannya karena kebutuhan sosial, ya jelas salah, karena ini enggak sesuai dengan Al-Quran. Karena kalau kita mau berpikir bahwa melakukan sholat itu sesuai dengan kebutuhan sosial, itu jelas enggak sesuai, karena kebutuhan ekonomi itu semakin menyempit. Sedangkan jelas secara ekonomi sholat itu membuang waktu karena tidak menghasilkan ekonomi secara kebutuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Makanya di beberapa tempat itu sholat itu dilarang gitu, karena dianggap ini lagi ada pelanggan kan, masa kamu sholat gitu kan. Itu kan mengeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi sosial kan, ekonomi yang bagian dari sosial itu sendiri. Jadi ya nggak sesuai lah, nggak bisa dianggap mengikuti aturan Allah dalam Al-Quran itu dikatakan mereduksi esensi Tuhannya. Justru karena kebutuhan, enggak, justru karena mengikuti Al-Quran maka kebutuhan sosial itu mengikuti gitu. Maka melakukan perintah Allah dalam Al-Quran itu jelas menciptakan wujud ketahanan terhadap Allah itu, saat Allah itu lekat dan pekat gitu. Artinya semakin menanamkan keimanan dalam diri umat muslim ketika dia berusaha untuk melakukan perintah Allah dalam Al-Quran. Justru mendekatkan dia ke penyembahan yang sempurna pada wujud yang esa gitu, yang satu-satunya ada. Siap, bahwasannya Tuhan memiliki sosok imanen. Nah, jadi sosok imanen kemarin sih sempat
ini sesuatu yang lucu gitu. Saya kalau berdebat dengan, ya sudahlah, yang jelas sosok imanen itu sesuatu yang melekat. Tuhan itu bagian dari manusia gitu ya, sesuatu yang melekat pada sesuatu gitu. Jadi sosok imanen bahwa Tuhan itu bagian dari manusia. Jadi di dalam Al-Quran itu jelas ya bahwa Allah itu menciptakan kita dari zatnya dia gitu. Bahkan segala sesuatu sebenarnya nggak tercipta kalau bukan dari zatnya dia. Maka tapi jiwa manusia itu lebih kok apa ya, persentasenya itu lebih banyak gitu. Makanya manusia itu spesial gitu. Nah, jadi sosok yang bagian dari diri kita ini ada sifat ketuhanan, bukan memiliki sifat ketuhanan ya, tapi bagian dari Allah itu nyata dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Masalahnya itu bukan berarti Allah itu setara dengan manusia. Justru dalam Al-Quran itu Allah menegaskan bahwa dia gak setara dengan kita yang telah diciptakan. Allah mengatakan kita bagian dari dia, tapi dia lebih besar dari diri kita. Tetap dia memiliki kekuasaan dan kekuatan yang lebih powerful dari manusia. Itu udah ada. Jadi apa ya, nggak bisa melepaskan bahwa dalam diri kita itu ada sifat, ada zatnya dia, karena kita nggak mungkin, mustahil berasal dari, kecuali karena dari dirinya dia. Itu ada, tapi itu bukan bentuk dari bahwa Allah itu rendah, itu bukan. Justru karena Allah itu tinggi, justru karena Allah itu powerful, justru karena Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Maka dia nggak pernah setara dengan apa yang telah diciptakan, meskipun yang diciptakan itu berasal dari bagian sekian sedikit setitik dari bagian dirinya gitu. Sudah, Allah alam. Udah 15 menit, semoga ini bisa dipahami lah ya. Dan ya semoga umat muslim segera sadar lah dengan wujud nyata seperti ini. Yang paling meninggalkan Al-Quran itu ya umat muslim sendiri. Dan pembantaian anak-anak Gaza itulah wujud sebenarnya umat muslim meninggalkan Al-Quran, meninggalkan perintah Allah. Karena kalau umat muslim melaksanakan perintah Allah dengan benar, nggak akan mungkin ada kecil bantai di Gaza. Mustahil, serius. Ini tuh serius. Justru karena kita meninggalkan esensi perintah-perintah Allah. Seperti wajib yang paling utama itu adalah kewajiban bersatu, kewajiban memilih pemimpin yang adil, kewajiban berperang. Meninggalkan esensi-esensi yang utama seperti inilah, meninggalkan kewajiban-kewajiban dasar seperti inilah yang menjadikan akhirnya anak kecil di Gaza bisa dibantai. Dan hukuman Allah sudah semakin dekat nih. Maka sebuah kebodohan gitu ketika kamu hanya menunggu gitu. Padahal kamu paham sendiri, kamu tahu sendiri bahwa Imam Mahdi dipaksa. Apalagi ketika Imam Mahdi itu pemimpin bagi awalnya, meskipun nanti dengan Nabi Isa bakal memimpin seluruh bumi, tapi awalnya itu kan tanah Arab dulu. Yang diperangi pertama kali oleh Imam Mahdi juga pemimpin Arab dulu. Kaum munafik di Jazirah Arab dulu, bukan kita kan. Justru ketika kita paham kita Asia, itu bangsa Asia, maka memahami, mengambil makna tentang kisah ini, kita harus mengambil sebuah keputusan lebih baik untuk bersatu dan memilih pemimpin untuk umat muslim di bangsa Asia itu sendiri gitu. Baru menyusun strategi untuk memerangi kaum munafik dan menghentikan pembantaian di tanah Gaza, tanah Syam. Wallahu alam. Semoga ini bisa terjadi. Kalaupun terjadi berarti pilihan kedua mungkin. Hancur dulu berarti. Tunggu Imam Mahdi sama Nabi Isa. Tapi sudahlah, ini toh kita sendiri yang menyaksikan pilihan kita sendiri. Dan ya, saya hanya menyampaikan dari apa yang saya pahami. Wallahu alam.